Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Munawara dengan NIM 1901321. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai etika bisnis dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis salah satunya ialah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dapat bersikap dengan baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Jadi, etika bisnis dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Selanjutnya, manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Etika bisnis sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang besar, di mana memiliki banyak sekali karyawan yang tidak saling mengenal. Setiap karyawan pada perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etis yang sama. Maka jika ada suatu kasus yang timbul, akan mengambil keputusan yang sama. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Dengan biasa menjelaskan tanggung jawab sosial atau dengan menggunakan pendekatan sosial, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan dari segi sosial juga. Jika perusahaan telah bertanggung jawab dari segi sosial, maka usaha akan berjalan seiring berjalannya waktu dengan baik, sehingga secara tidak langsung perusahaan akan terhindar dari konflik sosial yang dapat merugikan. Selanjutnya, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini disebut juga dengan self-regulation, merupakan suatu proses di mana individu dapat mengatur pencapaiannya sendiri, dapat menentukan target mereka, melakukan evaluasi terhadap kesuksesan mereka ketika telah tercapainya target tersebut, dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena mereka telah mencapai target yang diinginkannya. Selanjutnya, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir, dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Yang pertama, memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Ketika membangun suatu bisnis, diperlukan kejujuran saat berkomunikasi maupun bersikap dengan mitra kerja dan juga konsumen, sehingga usaha yang dibangun akan semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Yang kedua, selalu memenuhi janji dan komitmen. Pebisnis yang baik harus selalu memenuhi setiap janjinya dan selalu berkomitmen dalam menjalankan usaha bisnisnya. Dan yang ketiga, memiliki integritas. Maksudnya, dalam berbisnis atau menjalankan usaha, maka diperlukan konsistensi pada pemikiran, ucapan, maupun perbuatan. Dan yang keempat, memiliki loyalitas. Lalu yang penting lainnya dalam berbisnis yakni memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bisnis yang dijalani. Loyalitas dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis.
bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Selanjutnya, contoh bisnis yang beretika. Salah satu contoh singkat bisnis yang beretika misalnya ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang minuman yang sedang tren saat ini, seperti minuman boba. Kemudian ada pebisnis lain yang mengikutinya dengan melakukan inovasi, baik itu dari varian rasa yang lebih banyak atau aneka toppingnya yang beragam. Pebisnis ini tidak melanggar aturan, karena dia tidak menjiplak resep pebisnis minuman boba yang tadi, karena dia berinovasi dengan resep yang sudah dia miliki. Hal seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik, karena ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika menjiplak sama persis dari segi rasa, nama brand, pengemasan, dan lainnya. Baik, selanjutnya pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Selanjutnya, manfaat CSR. Bagi masyarakat, yang pertama meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Yang kelima, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan, manfaat CSR bagi perusahaan yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Selanjutnya, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan Corporate Social Responsibility atau CSR, memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh perusahaan yang menerapkan CSR.
Contoh perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT PLN atau Persero. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan wewenang dan tanggung jawab program kemitraan, dan Bina Lingkungan atau PKBL, dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. PT PLN mencakup diantaranya yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. A. Community Relation. Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain, melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT atau SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layang-layang di daerah Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. B. Community Service. Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, bantuan bencana alam. Yang kedua, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN. C. Community Empowering. Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain, bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET. Kedua, bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Garan Jaya, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Jadi, analisis atau kesimpulan dari contoh penerapan CSR yaitu kesimpulannya, keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint dengan materi etika bisnis dan CSR.